Hari ini saya berbagi tentang remaja. Oke, mari kita mulai dengan yang pertama, karakter. Anak-anak remaja, jadi gini, Alkitab jarang berbicara tentang remaja. Kalau kakak singkat remaja, tidak ada muncul kata remaja. Tapi dari kitab Amsal yang ceritanya adalah bapak ngomong ke anaknya, kita bisa lihat beberapa teladan-teladan, beberapa saran-saran tentang usia ini. Jadi remaja itu saya sangat pendek, jadi sekitar 10 tahun, 7 sampai 10 tahun usia ini. Nah, tapi Alkitab sering berbicara tentang orang-orang muda, dan anak remaja juga masuk dalam kategori itu. Nah, kita lihat ada beberapa karakter tentang remaja. Yang pertama adalah mereka ini tidak ada kerinduan terhadap hikmat dan teguran. Jadi anak-anak ini nggak suka hikmat, nggak suka teguran. Bahkan mereka menganggap lebih pintar daripada orang tuanya. Kata-kata yang sering muncul adalah, papa mama nggak tahu sih, papa mama nggak relevan sih, mama nggak ngerti TikTok sih, mama nggak ngerti sih. Jadi mereka berpikir seolah-olah sudah berhikmat, padahal belum. Sehingga karena mereka nggak mau ditegur, nggak mau dikasih hikmat, nggak mau dikasih pengertian. Pun kakak-kakak ngajar di kelas remaja misalkan, dikasih teladan, dikasih contoh, udah tahu kak, aku udah baca, udah lihat, udah tahu di TikTok, udah ngerti kan? Tapi mereka nggak tahu. Kategori pertama atau karakter pertama adalah mereka itu tidak menyukai hikmat dan teguran. Mereka nggak senang. Kedua adalah mereka itu cenderung apa? Legalisme. Maksudnya apa legalisme itu? Lebih mementingkan kepada pemenuhan hukum. Kalau dikasih aturan, mereka lebih peduli terhadap pemenuhan hukum itu, tanpa menyadari kenapa hukum itu ada. Misal, ini joke, tapi ini terjadi. Jangan pulang malam ya, jangan pulang malam. Kenyataannya pulang pagi. Dia nggak tahu maksudnya pulang malam itu maksudnya apa. Hati-hati nak. Tapi dia lebih peduli terhadap pemenuhan hukum itu daripada kenapa sih hukum itu ada. Contoh lagi. Ada waktu ketika di gereja kami ada anak masih kecil gitu kan. Ada orang tuanya ngomong, nak jangan rame ya, di gereja jangan rame ya. Kira-kira apa yang dia lakukan? Dia bawa handphone, dia pakai earphone. Sepanjang ibadah lihat handphone aja. Secara hukum dia benar nggak? Benar, dia nggak rame. Tapi dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dia lebih peduli dengan pemenuhan hukum itu. Dia nggak ngerti, maksudnya kamu nggak rame itu, nah perhatikan firmannya, bukan main handphone sendiri dari itu. Jadi mereka peduli jadi kalau kakak kasih aturan, mereka peduli, mereka lihat, oke itu ya, setia nggak ya, oke, dia kan jangan rame ketika kelas, dia nggak rame, tapi duduk semuanya, kabar semuanya, nggak rame. Nah itu yang kita perlu tahu bahwa mereka harus dikasih pengertian, bukan itu aja nak, maksudnya nak. Cenderung menganggap mereka tidak akan terpengaruh terhadap pengaruh teman. Ternyata tetap resisten. Kemudian, nah ini, mereka rentan terhadap persoalan seksual. Kakak-kakak, ketika kita bicara remaja, kadang kita ngomong gini, oh anak-anak ini dalam masa hormonal, dalam masa perubahan hormon. Kak, kalau kita cuma melihat mereka di dalam konteks itu saja, kita seperti merendahkan Tuhan. Kenapa? Mereka nggak sedar hormon kayak berubah, hidup-hidupnya juga berubah. Jadi jangan cuma sekedar anaknya masa hormonal, nggak hormonal, kan? Hidupnya juga berubah, pikiran juga berubah. Jadi, tapi memang mereka Alkitab kasih concern terhadap persoalan seksual. Kita patut menyadari bahwa apa? Hidupnya mereka sedang berubah, fisiknya mereka sedang berubah, suaranya berubah. Mereka sudah mulai kecenderungan suka sama lawan jenisnya. Ya kan? Beberapa anak mulai dulu kok ganteng, kok cantik. Ya kan, udah mulai lihat-lirik kiri kanan. Kakak gurunya kok cantik, kakak gurunya kok wangi ya. Mereka udah mulai ketertarikan. Ya kan? Kita harus mulai mengajarkan seks sedini mungkin dan terus mengulanginya sampai mereka siap meninggalkan rumah. Kemudian ini tidak adanya perspektif eskatologis. Maksudnya apa? Mereka itu ya, anak-anak remaja itu tahunnya cuma hari ini tok aja. Jadi kenapa alasan apa pelajaran tentang nabung misalkan? Ayo nabung yuk, buat apa nabung? Uangnya disimpan supaya kamu besok buat beli mainan. Buat apa? Kan bisa minta apa aja. Yang beli apa aja, nggak usah saya. Uang saya tak pakai jajan aja. Harus kasih belajar nyanyi dan lain supaya mereka menabung. Karena perspektif kekekalan itu jauh di mereka. Mereka cuma punya hari ini aja. Mereka cuma punya hari ini aja. Hari ini kita main, hari ini kita belajar, hari ini kita makan.
kurangnya kesadaran pengenalan akan hati. Kakak-kakak, kita perlu tahu gini, ada satu ayat yang kita ngomong gini, apa yang keluar dari mulut berasal dari. Kita ngomong gini, ayo katakannya dijaga yuk. Kita tahu jaga mulut artinya jaga hati. Kalau mereka jaga mulut apa? Jaga mulut ya mana? Enggak melakukan hal yang itu. Nah, kita harus kasih tahu anak-anak kita bahwa segala sesuatu itu dimulai dari hati. Firman Tuhan katakan yang mengatur hatimu akan mengatur hidupmu. Ini adalah gambar ketika peristiwa bangsa Israel berperang, ada Musa, Harun, dan Hur di atas. Pertanyaannya adalah, hari ini kita berada di mana? Kakak-kakak ini berada di mana? Saya ingin memberikan kakak-kakak perspektif yang berbeda. Musa, Harun, dan Hur adalah gereja lokal. Dan bangsa Israel adalah orang tua. Oke, sekarang mari kita berbicara secara kekeluargaan. Anak-anak di sekolah minggu atau di gereja, berapa sih waktunya? 1 jam. Paling lama 2 jam. 2 jam dikali 52. Misalnya satu pesawat ada 52 kan? 52. Berarti kira-kira kurang lebih 4 harian. 5 hari, sampai seminggu lah anak-anak di gereja. Pergi papa. Lainnya dari itu bersama dengan waktu. Akhirnya kita perlu tahu di mana posisi kita. Sekolah minggu, sekeras apapun, se-effort apapun, kita secara quality waktu, kita jauh lebih kalah dengan orang tua. Kita jauh. Bukan bermaksud mematahkan apa yang kadang disampaikan, tapi maksudnya gini loh, kita harus tahu bahwa sebenarnya peperangan terbesar berada di orang tua. Ya, sebenarnya gini kakak-kakak, sebenarnya pertempuran itu ada di kakak-kakak sebagai orang tua. Gereja, guru sekolah minggu, pelayanan anak, gembala, penatua, sebagai apa? Yang kita yang memang harus mendukung. Gereja itu mendukung. Kami gereja, bukan kami, maksudnya gereja lokal, pemimpin, gembala, gereja lokal itu mendukung orang tua. Tentunya orang tua, karena apa? Mandat untuk melayani berada di, mandat untuk mengajar, mendidik anak-anak. Orang tua. Masih ingat kata-kata lakukanlah itu berulang-ulang. Sema. Itu kepada orang tua. Tulis di rumah, di kalung, sini. Waktu kamu tidur, waktu kamu makan, di perjalanan, di rumah, duduk. Maka apa yang dilakukan? Saya akan bagi menjadi 2 hal. Yang pertama adalah gereja lokal. Apa yang mesti gereja lakukan? Kakak-kakak, secara sederhana, gereja lokal yang dilakukan ada di dalam remaja adalah yang pertama, memobilisasi orang tua. Untuk apa? Memberikan pola pendidikan anak remaja yang kita biar. Bagian kita, memobilisasi, ayo, kasih contoh, kasih teladan, kasih pengertian. Lewat apa? Seminar parenting. Pertanyaan, berapa banyak seminar parenting di gereja kakak-kakak selama setahun ini? Coba. Tanpa bermaksud menghakimi, tapi paling tidak mulai kita berpikir yang orang tua. Kira-kira kapan terakhir gereja melakukan seminar parenting? Gereja harus apa? Memobilisasi. Karena sebenarnya peperanan itu di orang tua. Ini loh, orang tua memiliki kesempatan ini dalam pelayanan remaja karena mereka tinggal bersama dengan mereka. Kakak-kakak, kalau kakak remaja, saya mau kasih tahu secara sederhana. Kakak-kakak yang pelayanan remaja, yang ngajar di remaja, durasi melayaninya di antara doa dan doa. Doa pembuka, doa berkat. Betul nggak sih? Setelah dari itu, kita akan lupa kalau kita harus ngajar. Orang tua, buka mata, tutup mata. 24 jam, minus 1 jam kalau gereja. Atau minus 2 jam kalau gereja. Setelah punya orang tua. Nah, penting buat kita untuk memobilisasi orang tua. Kasih contoh sama mereka, kasih teladan sama mereka. Tolong mereka. Sayangkan, bagian orang tua adalah bagian apa? Gini kan, pergolakan pada usia remaja bukan semata-mata disebabkan oleh sikap dan tindakan remaja, tetapi juga ada peran orang tua juga. Nah, penting buat orang tua untuk melihat segala kesempatan sebagai sebuah kesempatan. Orang tua remaja itu kadang sudah mulai, gimana ya. Saya mengalami sebagai orang tua remaja, itu saya deg-degan.
Nah, kadang orang tua itu harap-harap cemas juga, kan? Jadi kita ini juga clueless. Aduh, mesti gimana ya? Ngajar anak remaja itu gimana ya? Dan cuma akhirnya, nah ini loh, mobilisasi. Kakak-kakak, kalau yang orang tua, pernah nggak? Atau pasti kita tahu, itu ada masanya kita tuh clueless, kita nggak ngerti apa-apa. Mesti gimana? Anakku udah remaja, gimana yang ngajarin seksualnya? Gimana ya? Daripada Google yang ngajarin, mending kita ngajarin. Tapi kita kan nggak ngerti caranya gimana. Nah, penting buat gereja, mengajarin, dampingin. Kakak duduk, oke gini loh caranya. Dimulai dengan berdoa dulu. Oh iya, ngajarin seksual itu berdoa dulu, minta Tuhan tolong ya. Puasa dulu 2 hari, supaya hatimu tenang ya. Itu diajarin. Almedanya kalau gereja mengajari. Hari ini kakak dengar, ayo sama-sama yuk mobilisasi. Aduh kak, gerejaku mulai dengan doa. Nah, baik orang tua maupun gereja, kita mesti hadapin 2 hal. Hari ini saya percaya ini, hari ini mungkin tidak akan jawab semua pertanyaan kakak, tapi paling nggak ini sebuah trigger. Kakak tuh mulai berpikir, oke, ini yang harus melakukan, ini yang harus melakukan. Set. Kalau butuh pendampingan, kalau butuh seminar, sampaikan ke gembala. Aduh, gembala bertanya, kamu siapa? Mungkin biasanya gitu, ada saran. Mungkin kami, kakak-kakak, kami bisa membantu. Mungkin kita bisa kasih contoh, kasih rekomendasi, kasih panduan. Sekali lagi, gereja, nah, keluar. Nah, ini ayat panduannya orang tua. Haruslah kau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan dalam duduk, di rumah, dalam perjalanan, berbaring, apabila kau bangun. Saya terus saja. Itu berlaku untuk orang tua, berlaku juga untuk kita. Saya kadang, sampai hari ini kadang suka mengangkat sama anak-anak. Papa kan sudah ngomong bolak-balik anak ya. Masalah ini sandal ditata ya, bolak-balik apa? Terus Tuhan kayak ingetin, kan bukannya kamu harus ngomong mengajarkannya berulang-ulang. Jadi, berulang-ulang, itu kakak-kakak tentang pelayanan remaja, saya berdoa, saya berharap di perjalanan ketika saya menuliskan ini, saya berdoa, saya berharap ketika menuliskan ini, kakak-kakak mulai ingat, oh iya, ini prinsip ini harus dilakukan, ini harus dilakukan. Semoga memberkati, semoga ini membuat kakak-kakak, dan semoga memberkati.